Guys, boleh nggak sih THR itu kita gunakan buat foya-foya? Jawabannya adalah tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi eh, gimana sih Jess menurut gue? Kok gue nanya diriku sendiri ya? Ya, gimana sih menurut gue apakah THR itu boleh untuk digunakan foya-foya? Menurut gue boleh-boleh saja. Kaget kan? Terus kenapa gue bisa bilang boleh-boleh aja? Jadi kayak begini. Ya, jadi THR itu boleh kita gunakan buat foya-foya asalkan kalian itu harus sisihkan di awal atau kalian sudah melakukan budget di awal-awal. Jadi, ketika kalian dapat THR tersebut, langkah yang mesti kalian lakukan itu adalah bagi presentasenya. Bagi entah presentase buat kalian investasi. Kenapa kalian harus investasi? Karena buat masa depan kalian. Kalian punya tujuan apa, ya kan? Jadinya itu harus disisihkan buat masa depan kalian. Entah buat mempersiapkan dana pensiun ataupun dana-dana yang lain. Itu investasi. Investasi itu bisa sekitar 20% daripada THR lu atau mungkin di bawah daripada itu karena kan memang saat ini kan THR pun ada yang dipotong ya. Ada juga yang memang THR-nya full ya kan. Jadi kalaupun lu misalkan dipotong dan terlalu berat untuk investasi 20%, kalian bisa investasi tuh ya mungkin 5% gitu. Yang penting ada lah. Tuh yang pertama adalah investasi. Yang kedua, kamu itu harus coba untuk bagi buat kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi ada nggak sih kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kalian pengen beli gitu kan. Nah, itu kalian sisihkan juga tuh untuk itu. Yang ketiga, kalian harus sisihkan buat dana darurat. Nah, dana darurat itu dipergunakan untuk hal-hal darurat ya. Entah itu kalian 5%, kalian sisihkan ataupun 10%, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian harus sisihkan buat dana darurat. Memang dana darurat itu tidak selalu dipakai setiap bulan, tetapi itu diperlukan kalau seandainya dibutuhkan ya. Nah, maksudnya dibutuhkan ini kamu nggak tahu kapan kan. Jadi ya kamu kalau ada waktu ya kan, ada dana ya kenapa nggak disisihkan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang bakal menolong kamu di kedepan hari gitu. Ketika apa namanya menghadapi kejamnya dunia ya kan. Ya, jadi itulah. Baru setelah itu kalian bisa foya-foya. Ya, jadi foya-foya di sini ya kalian bisa spend buat hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal negatif juga gitu. Ya kayak misalkan positif kalian mau belanja, kalian suka belanja, ya udah belanja aja nggak apa-apa gitu. Nah kalau misalkan belanja kan nggak bisa di mall, kalian bisa belanja online. Atau kalian bisa mau apa nih? Mau THR-nya habisin buat makan karena sebagian ada yang suka makan kan ya nggak apa-apa gitu, kalian habisin buat beli makanan gitu kan di GrabFood, di GoFood gitu ya nggak jadi masalah gitu. Kalian mau habiskan ke situ juga nggak masalah selama ingat, selama kalian udah sisihkan di awal, entah itu buat investasi, dana darurat, dan buat kebutuhan-kebutuhan kalian. Di situ bebas kalian mau ngapain aja. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita tarik hari ini adalah kalian harus menyisihkan di awal sebelum kalian berfoya-foya di uang THR kalian. Nah, ngomongin soal investasi juga, teman-teman yang baru mulai investasi, itu kira-kira harus mulai dari mana sih? Kalian bisa coba investasi di reksadana di aplikasi Bibit. Jadi di aplikasi Bibit ini cukup mudah buat teman-teman yang masih pemula ya kan, yang masih belum mengerti tentang investasi reksadana, itu bisa coba dari situ dulu karena di aplikasi ini punya sistem yang namanya robo advisor ya. Jadi robo advisor itu kalian udah dibantu alokasi investasi yang sesuai buat kalian, proporsinya berapa di masing-masing jenis reksadana, terus juga kalian sudah dibantu seleksi reksadana yang bagus. Jadi kalaupun misalkan kalian belum profesional, itu sudah kebantu. At least kalian sambil belajar juga, kalian bisa mulai investasi juga. Tapi kalian bisa mulai dengan cara yang benar. Nah, buat kalian yang masih baru, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang ada di bawah ini. Nah, nanti keunggulannya apa sih? Keunggulannya adalah ketika kamu pakai kode referral gue, ya kan? Kalian bakal dapat tuh sekitar 50.000 cashback reksadana. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali daftar terus pakai kode referral gue, kalian
bisa dapat cashback reksadana 50.000 nih. Lumayan buat tambah-tambah investasi. Ya kan, kalau misalkan kalian nggak pakai kode referral, ya otomatis kan kalian nggak dapat, dan kalian mungkin hanya pakai uang kalian gitu. Jadi lumayan loh gitu, 50.000 cashback reksadana ini. Nah, oke, gitu aja yang saya pengen sampaikan hari ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Selamat Lebaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.